badannya nih yang udah terlihat Masya Allah, badannya sudah, lalu bukunya. Kenapa bukunya? Karena sebaik-baiknya ilmu memang yang diamalkan dan sebaik-baiknya orang adalah yang menuntut ilmu, tapi jika hanya dilihat saja gitu kalau kata orang sama ditolong aja gitu ya, itu tuh mungkin kabur akan menguap gitu ya. Jadi siapkan catatannya ya, saya juga insya Allah mencatat untuk mengikat ilmunya, seperti itu. Nah, kita mulai kembali ya akan kita semua dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka acara webinar pada hari ini. Dan sebelum ke acara inti, untuk menambah keberkahan acara kali ini, saya sambut dan juga persilahkan kepada Kang Farhan untuk membacakan tilawah. Kepada Kang Farhan, waktu dan layar kami persilahkan. Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضون من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بجمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زيناتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم
أغنيائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. Sadaqallahul azim. Artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya dan janganlah menampakkan bagian tubuhnya, kecuali yang biasa terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan auratnya, kecuali kepada suami mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan sesama muslim, hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Maka nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Jazakumullahu khair kepada Kang Farhan atas tilawahnya. Masya Allah ya, nambah adem gitu ya. Tapi kalau adem ini jangan sampai jadi ngantuk gitu ya. Karena kadang apa ya, teman-teman tuh ada batas di situ tapi jadinya hampir sama gitu ya. Semoga dengan pembacaan ayat Al-Qur'an tadi menambah keberkahan acara kita, menjadi pahala kebaikan bagi pembaca juga pendengarnya, dan mudah-mudahan menjadi salah satu syafaat kita di yaumil akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Nah, selanjutnya nih, karena udah pada semangat banget gitu ya, saya izin menyapa dulu guru kita gitu ya. Apakah sudah ada di room ini? Sebelumnya, Ustadzah Hamad, apakah sudah ada di room? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jazakumullah khair Ustadz. Mungkin saya sedikit perkenalkan dulu ya Ustadznya sebelum masuk ke dalam materi. Nah, Alhamdulillah ya mungkin akan teteh semua di sini juga udah tahu ya karena kebanyakan gitu ya generasinya tuh tahu internet, tahu sosial media gitu ya. Beliau adalah Ustadzah Hamad Rusyadi LC. Pendidikan beliau yakni dari Universitas Al-Azhar Kairo dan juga beliau adalah salah satu founder Cinta Dalam Angka. Beliau juga penulis buku Cinta Dalam Angka dan Menyemai Cinta. Ya. Beliau juga memiliki sertifikat konselor sosial dari Jogja Family Center. Nah, beliau adalah guru kita yang luar biasa ya, akan kita semua dari perkenalan tadi. Jadi di acara kali ini silahkan digali gitu ya, persiapkan pertanyaan terbaiknya, simak ilmunya, catat ilmunya, dan optimalkan waktu yang ada seperti itu. Nah, tanpa menunggu waktu gitu ya, tanpa lama-lama lagi, mari kita sambut dan juga persilahkan guru kita, Ustadz Hamad Rosyadi untuk memaparkan materi. Kepada Ustadz Hamad, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih banyak Kak Nur Aini Lubis. Benar kan ya? Iya, Nur Aini Lubis. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Apa kabarnya Akang Teteh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ini bukan cuma di orang Bandung aja ya? Ini Ya. dari mana aja nih, teman? Alhamdulillah. Coba boleh Tadi kirim. ada dari Sumatera, Jogja juga. Tadi udah disapa sama ini. Aku belum baca sih. Tadi ada dari Sumatera, ada dari Jogja juga.
Ini kamera jelas ya, suara jelas, aman, lancar semua atau gimana? Alhamdulillah aman. Aman. Ayo. Oke. Ayo, aduh iya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada ini dan dari Garut, Majalengka, Tangerang, Bengkulu, Sumatera. Ya, Masya Allah. Kemarin waktu diundang itu kan Salman ITB ya di Bandung. Itu sebenarnya hari ini saya kebetulan masih di Bandung juga, tapi ternyata emang akhirnya diadakan online karena emang pesertanya dari seluruh Indonesia ya. Masya Allah. Saya senang banget bisa berjumpa dengan teman-teman sekalian, teman-teman yang mau belajar, teman-teman yang mau mempersiapkan diri untuk menjalani pernikahan. Lebih khusus dalam sesi kali ini, insya Allah kita akan ngobrolin tentang bagaimana sih caranya kita berikhtiar ya dalam mencari calon pendamping hidup yang kita inginkan. Aku sebelumnya mau izin share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat Sudah, yang aku share? Sudah, Ustaz. Udah ya? Udah kelihatan kan? Udah ya? Ini tuh karena dari iPad jadinya agak berbeda dengan biasanya share screen dari laptop ya. Oke, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan membicarakan terkait dengan memilih pasangan ya, menjemput jodoh impian. Maka saya kasih judul untuk tema kali ini, memilih pasangan jangan sembarangan. Keinginan itu bisa kita pasang juga. Kalau misalnya kita pengen punya pasangan yang dia ini mensupport cita-cita kita. Kita pengen satu pernikahan yang dia bisa menghasilkan keluarga yang solid, misalnya untuk berdakwah, untuk berkontribusi. Atau ada juga orang-orang yang dia ini pengen jadi businessman atau businesswoman. Dia punya gambaran di masa depan, dia ingin punya usaha dan seterusnya. Berarti dalam memilih pasangan juga punya kriteria calon tuh yang nggak jauh dari hal itu pastinya. Jadi dalam memilih pasangan ini kita nggak boleh sembarangan, kita nggak boleh impulsif. Jangan sampai kita tuh baru lihat ada orang menarik nih di sosial media gitu kan, nah itu dia ganteng atau cantik, udah langsung kebayang-bayang nanti nikahnya pakai baju adat apa gitu kan. Jangan seperti itu. Atau baru disapa assalamualaikum ukhti, assalamualaikum akhi, langsung mikirin calon nama anaknya nanti gitu. Jangan seperti itu ya. Jadi dalam proses memilih pasangan itu nanti ada tahapan-tahapannya yang akan insya Allah kita jabarkan pada pertemuan yang penuh berkah di pagi hari ini. Ya. Pilihlah pasangan hidupmu dengan hati-hati, karena dari pilihan inilah kau akan menemukan 90% kesulitan atau kebahagiaan. Kata Jackson Brown Jr. Haknya itu bukan haji ya. Saya lupa waktu nulis ini apa gitu hanya. Yang jelas dia bukan haji. Dia orang Amerika. Ya. Ketika kita menikah, teman-teman yang dimuliakan Allah, rata-rata usia kita yang akan kita habiskan ya kalau kita berumur panjang, yang akan kita habiskan bersama pasangan itu, misalnya kita menikah di usia 20-an, taruhlah 20 gitu ya, kita bulatkan, lalu kita atau pasangan kita meninggal di usia 60-70, maka itu artinya kita akan menghabiskan waktu kurang lebih 40-50 tahun di dalam hidup kita bersama orang tersebut. Kalau kita misalnya sembarangan dalam memilih, nggak mempertimbangkan aspek-aspek latar belakang, nggak mempertimbangkan aspek-aspek akhlak, atau mungkin dia sebenarnya orang baik, tapi tapi dia nggak sesuai dengan visi dalam pernikahan kita. Terkadang latar belakang tiap orang itu beda-beda. Misalnya tadi apa sih contoh? Ada yang
punya goals, punya cita-cita itu, misalnya dia pengen sekolah dulu ya, kuliah lagi, menuntut ilmu di luar negeri. Apakah semua laki-laki punya bayangan yang sama terhadap pernikahannya, atau apakah semua perempuan punya bayangan yang sama? Belum tentu ya. Dan ini nggak berarti bahwasannya dia ini bukan orang yang baik, bukan orang yang suportif seperti itu. Ada satu kisah di mana pasangan baru menikah 3 bulan. Tiba-tiba mereka berdua datang ke guru saya, namanya Ustadz Cahyadi Takaryawan. Baru 3 bulan, udah langsung datang ke konselor keluarga. Kemudian sang suami bilang, Ustadz, istri saya ini membohongi saya saat kita ta'aruf. Lah, membohongi gimana? Iya, dia ini nggak bilang-bilang bahwa dia mau melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Jadi saat ta'aruf, memang diobrolin hal-hal yang penting, hal-hal yang mendasar, tapi ternyata sang istri ini mungkin lupa ya, atau yang nggak kepikiran bahwa hal itu perlu untuk disampaikan. Jadi tiba-tiba ketika mereka menjalani pernikahan, baru 3 bulan, di rumah sang istri tiba-tiba kegirangan ya, teriak kegirangan. Alhamdulillah keterima gitu. Si suaminya bingung. Hah, kenapa kamu keterima apa? Iya, ini ternyata pengajuan beasiswa ke luar negeri, alhamdulillah keterima. Akhirnya si suami kaget gitu kan. Loh, kamu emangnya kapan daftar ke luar negeri? Kapan kamu punya keinginan hal ini? Sang istri bilang, aku ini udah punya cita-cita kuliah S2 atau S3 di luar negeri, itu sejak aku bahkan belum lulus S1. Aku udah mempersiapkan semuanya, dan alhamdulillah sekarang keterima. Tapi sang suami bilang, lo nggak bisa kayak gitu, aku udah kerja di sini, di kota ini, aku udah mau mempersiapkan hal-hal, misalnya mulai mau membeli rumah dan seterusnya. Aku nggak bisa kalau kita ke luar negeri gitu. Sang istri ya kesel gitu, karena dia udah karena ini adalah impian dia, karena ini udah dia siapkan jauh-jauh hari, bahkan sejak sebelum mengenal suaminya, dia merasa nggak bisa untuk melepaskan hal tersebut. Hingga akhirnya ya, kalau misalnya kamu nggak mensupport hal ini, ya udah, aku akan lebih memilih untuk memprioritaskan pendidikan aku. Akhirnya mereka hampir-hampir berpisah seperti itu ya. Kemudian datang ke konselor keluarga. Sebenarnya ada juga opsi di mana sang istri ini ngalah gitu ya. Ngalah sama suaminya. Ketika dia udah mempersiapkan diri, bahkan udah apply, bahkan udah keterima, kemudian karena suaminya nggak mengizinkan, dia mungkin ya udah demi menaati suami, dia menunda hal tersebut. Tapi kira-kira apa yang dirasakan oleh sang istri? Seandainya kita nih di sini, teman-teman masih single ya, kalau mungkin kondisinya udah menikah, pastinya ada perbedaannya, pasti pertimbangannya macam-macam. Cuman kalau teman-teman masih single, punya target seperti itu, kira-kira pengen punya pasangan yang mensupport atau yang kayak tadi gitu? Pokoknya udah kayak gitu aja, nurut suami aja. Kira-kira mau milih yang mana? Orang yang mensupport cita-cita kita, atau yang ya udah pokoknya nanti ngikut suami aja. Kalau suami izinin alhamdulillah, kalau nggak diizinin ya udah nurut. Yang support, Ustaz. Saya nggak bisa lihat chatnya nih. Support ya. Iya. Maaf. Oke. Pasti kita semua pengen punya pasangan yang mensupport hal tersebut. Saya dulu waktu ta'aruf juga, saya menyampaikan kepada calon istri saya saat itu bahwa saya punya target kuliah di luar negeri. Bahkan bukan cuma itu, saya ketika memikirkan kuliah ke luar negeri dan saya masih mungkin belum lalu mapan, belum punya penghasilan yang cukup, saya tuh rencananya mau LDR dulu gitu. Lagi dia juga masih kuliah di Jakarta. Jadi bisa nggak kalau kita nanti di awal-awal LDR terlebih dahulu gitu, sembari saya menuntut ilmu. Ini udah saya sampaikan gitu, supaya nanti ketika kita menikah, dia nggak kaget dengan keputusan tersebut,
dia nggak menyalah-nyalahkan saya gitu ya, atau nggak perlu terjadi konflik yang kurang penting gitu. Kita selesaikan saat ta'aruf. Maka memilih pasangan ini adalah hal yang sangat penting. Sebagian orang sadar bahwa perlu untuk mempelajari pernikahan itu ketika mereka udah berada dalam kondisi yang mencekam di dalam pernikahannya. Kemarin saya ngisi tentang bahagianya merayakan cinta di Bandung juga. Salah satu materi yang saya sampaikan adalah tentang 5 fase pernikahan. Fase yang ketiga adalah fase kekecewaan. Kita semua akan mengalami hal ini, ya, fase-fase ini, dan tugas kita adalah untuk terus berbenah dan memperbaiki diri. Tapi kalau misalnya kita berada di dalam fase kekecewaan baru kita belajar, itu sebenarnya udah terlambat ya. Tadi misalnya kita udah sembarangan milih pasangan, mungkin di awal-awal kita akan ngerasain fase-fase romantis enak gitu punya pasangan seperti ini. Tapi ya akan ada masanya tuh muncul perbedaan, muncul ternyata ada kekurangan dari diri pasangan, dan itu membuat kita terkadang kaget bahkan sulit untuk menerimanya. Ada pasangan-pasangan yang udah terlalu parah gitu ya hubungannya, dan mereka perlu untuk kalau mau diselesaikan ini ke konselor keluarga gitu. Dan ini bukan aib sebenarnya sih. Ini juga bukan hal yang jelek. Justru ini adalah satu hal yang baik, satu hal yang perlu kita apresiasi ketika ada pasangan-pasangan yang mau untuk mempertahankan pernikahan mereka dengan datang ke konselor keluarga. Tapi yang lebih baik adalah kalau misalnya sebelum kita menikah kita udah melakukan yang namanya pendampingan ya pernikahan. Jadi di situ kita udah punya calon, lalu kita obrolin hal-hal yang urgent seperti itu. Tapi sebenarnya yang lebih baik lagi adalah seperti teman-teman sekalian ini, yaitu bahkan sebelum kita punya calon, kita udah belajar untuk memilih, bahkan memilih orang yang akan kita jalani proses mulai ta'aruf hingga sampai nanti akhirnya menikah dengan dirinya. Maka teman-teman sekalian sangat-sangat beruntung ya ada SPN ini, Sekolah Pranikah Salman. Semoga apa yang kita pelajari di Sekolah Pranikah ini bisa jadi satu hal yang sangat-sangat bermanfaat untuk kehidupan pernikahan kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Pilihlah pasangan untuk dunia dan akhiratmu. Ketika kita membicarakan soal pernikahan, ada sebagian orang yang cuma menitik beratkan pada kebahagiaan dunia. Yang dipikirin cuman tadi misalnya cuman mimpi-mimpi, cuman kemapanan, cuman kenikmatan, kestabilan, dan seterusnya, romantisme, apapun itu. Ya. Kalau kita cuma mikirin dunianya, biasanya akhirnya kita memilih jalan-jalan yang seolah-olah menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Misalnya ada orang yang sampai pacaran dulu bertahun-tahun. Ada orang yang bukan cuma pacaran tapi mereka bahkan melakukan perzinaan. Alasannya supaya bisa saling mengenal karena nanti pernikahan begini dan begitu. Ada aja dibuat-buat alasan untuk membenarkan nafsunya. Di sisi lain ada juga yang fokus pada konsep akhirat aja, yang memilih pasangan, yang penting dia ini mau sabar, mau bersyukur, bisa orangnya soleh gitu ya, akhlaknya jelek nggak apa-apa dah, yang penting soleh misalnya, atau biarin aja tadi nggak support ini dan itu, tapi yang penting dia adalah orang yang soleh. Sebenarnya di antara dua hal ini yang fokus akhirat itu yang terbaik, lebih baik ya daripada yang pertama. Tapi yang lebih baik lagi, dan ini memang diajak dalam agama Islam, adalah yang baik untuk dunia dan juga akhirat kita. Keinginan kita untuk mendapatkan kebaikan dan kenikmatan di dunia itu nggak salah, ya, nggak dilarang di dalam Islam. Kalau teman-teman pengen punya pasangan yang good looking, pengen punya pasangan yang good rekening, gitu, pengen punya pasangan yang dia punya kecerdasan dan seterusnya, itu hal yang sangat-sangat diperbolehkan. Yang dilarang adalah kalau kita cuma berhenti di kriteria itu aja. Di dalam Al-Quran, Allah itu mencela doanya orang yang cuma meminta dunia. Faminhum may yaqulu rabbana
atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang-orang yang berdoa, ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia doang gitu ya. Dan dia nanti di akhirat tuh nggak mendapatkan apa-apa. Mungkin orang-orang yang orientasinya dunia benar dikasih kebaikan-kebaikan di dunia, tapi kondisi di akhiratnya belum tentu baik juga. Tipe orang yang kedua adalah yang ini diapresiasi dan dipuji oleh Allah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara mereka, di antara manusia juga ada yang berdoa, ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia, ya Allah berikanlah kami pasangan yang baik untuk di dunia, dan berikanlah kami pasangan yang baik untuk di akhirat. Sayyidina Ali itu menafsirkan hasanah itu artinya pasangan. Ya, kalau salah, hasanah itu kan sebenarnya kebaikan yang luas sekali ya. Maka ada istilah juga ini namanya doa sapu jagat. Doa sapu jagat itu doa segala-galanya gitu. Kita pakai doa ini aja dengan niat hati minta apa, itu insya Allah dikabulkan. Tapi Sayyidina Ali menafsirkan ini sebagai pasangan yang baik gitu ya. Ya Allah berikanlah saya pasangan yang baik di dunia hingga nanti menjadi pasangan yang baik di akhirat dan jauhkanlah kami dari api neraka. Jadi pernikahan itu kalau bisa kita pilih pasangan yang baik untuk dunia dan akhirat kita. Pernikahan itu juga kalau bisa kita kondisikan, kita ciptakan kondisi yang membahagiakan di dunia dan juga di akhirat kita. Ya, nanti goals-nya ke sana seperti itu. Pilihlah sosok yang sekiranya dengan bersamanya kamu tetap bisa menggapai mimpi dan cita-cita di dunia sebelum nanti akhirnya dapat berjumpa kembali di akhirat. Ada satu momen di mana dulu itu saya hampir aja putus asa untuk berhenti. Saya putus asa untuk melanjutkan studi di Al-Azhar gitu ya. Jadi waktu itu saya tuh udah nyiapin pendapatan dari online seperti saya buat website, di situ saya berjualan dan seterusnya. Ada beberapa bisnis. Sebelum saya kuliah ke Mesir, tapi ternyata benar-benar satu pekan sebelum berangkat ke Mesir, itu websitenya nggak bisa menghasilkan uang lagi. Dan di situ saya benar-benar kaget, shock, bingung. Memang masih ada tabungan gitu ya, nggak banyak. Tapi kan kalau laki-laki itu mikirnya dia adalah seorang provider gitu kan, harus ngasih nafkah dan seterusnya. Saya mikir dan diskusi ke istri waktu itu. Kalau aku tunda gimana ya? Aku setahun lagi menyiapkan lagi nih bisnis supaya nanti saat kuliah tuh bisa ada penghasilan. Setelah itu tahun depan aku daftar lagi. Gitu. Ada pikiran seperti saat itu dan saya diskusikan ke istri. Tapi ternyata istri saya malah sangat-sangat mensupport gitu ya. Ini pentingnya tadi mengkomunikasikan sejak masih ta'aruf. Beliau sangat-sangat justru mensupport dan memberikan saya ketenangan. Udah lanjut aja, tetap berangkat, apalagi waktu itu udah bayar juga sih. Tetap berangkat, nanti insya Allah akan ada rezeki lagi ya. Sebagaimana Allah memberikan rezeki kita di dunia, maka di Indonesia maksud saya, nanti Allah juga akan kasih rezeki kita di Mesir. Habis itu beliau ada mau bantu ini itu gitu lah. Walaupun di ujung-ujungnya ternyata nggak jalan juga gitu. Cuman waktu itu sangat-sangat memberikan support moral ya, support emosional bahwasanya saya nggak berjalan sendirian dalam proses menjemput cita-cita itu. Pernah juga ketika udah di Mesir, kadang kita itu minder gitu dengan teman-teman yang ada di Indonesia. Atau terlebih khusus saya punya saudara-saudara itu semuanya bisnis gitu. Ada yang udah punya rumah, ada yang udah punya mobil, ada yang penghasilannya sekian-sekian gitu. Saya tuh jadi mikir, ini kayaknya ilmu agama ini kalau untuk aku pribadi dan juga aku ajarin ke keluarga kayaknya udah cukup deh. Kayaknya aku pengen pulang aja, habis itu bisnis kayak kakak-kakak gitu. Tapi ternyata di situ sosok pasangan juga sekali lagi mengingatkan bahwa Mas Sama tuh sejak ta'aruf dulu udah bilang bahwa punya cita-cita ke Mesir, bahwa mungkin nanti kondisi ekonominya nggak seperti kakak-kakaknya gitu. Jadi terusin gitu proses menuntut ilmu ini. Dan hal itu sekali lagi juga sangat-sangat menguatkan ya. Dan ini yang akhirnya nanti kita butuhkan ya, sosok yang kita butuhkan di dalam
pernikahan kita. Kita perlu menjadi sosok yang suportif juga, dan kita butuh terhadap sosok yang suportif. Jangan sampai kita pengen pasangan yang support kita, tapi kitanya nggak bisa mensupport pasangan kita. Oke. Sebelum kita ngomongin tentang proses ta'aruf ya, atau tahapan-tahapan dalam mencari pasangan, kita perlu menajamkan dulu, memastikan dulu apa sih tujuan pernikahan kita, kenapa sih kita menikah, apakah karena udah mulai ditanyain sama orang tua gitu ya, apakah karena udah mulai ditanyain sama tetangga-tetangga, apakah udah sering ditanyain sama teman-teman gitu yang udah duluan nikah, udah punya anak, kamu kapan nikah, kamu kapan nikah. Apakah karena hal itu kita menikah? Ini jangan sampai ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya satu amalan itu dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan niatnya. Kalau niat kita itu baik, kalau niat kita itu besar, maka Allah akan menganggap apa yang kita lakukan ini sebagai satu amalan yang besar. Tapi kalau kita niatnya cuma remeh, gitu ya, cuma sekedar karena hal tersebut tadi, ya udah itu adalah nilainya gitu. Jangankan pernikahan, bahkan hijrah itu ya, yang dijadikan contoh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang hijrah itu jangan dikira kayak kita naik bis dari Bandung ke Jogja, gitu ya, atau naik kereta dari Bandung ke Jogja, cuma perjalanan 6 jam, kursinya enak, ada AC-nya, tidur, ntar bangun-bangun udah nyampe gitu. Enggak. Hijrah zaman dulu itu berhari-hari, kemudian berjalan kaki atau naik onta, cuacanya terik, perbekalan juga terbatas, dan seterusnya. Jadi ini adalah amalan yang sebenarnya zohirnya berat. Tapi ada orang yang melakukan hijrah ini karena seseorang yang dia cintai, dia pengen nikah. Bukan karena menaati perintah Allah dan Rasulnya. Akhirnya dia yang berhijrah seperti ini, ya udah dianggapnya amalannya cuma sebatas karena cinta aja sama orang lain, sama sosok yang dia sukai. Bukan dinilai seperti kaum muhajirin yang berhijrah untuk menyelamatkan agamanya dan seterusnya. Jadi kalau kita ingin menikah ya, mulai dari sekarang tanamkan di dalam hati bahwa kita memiliki tujuan-tujuan yang mulia dalam pernikahan. Sebenarnya ada banyak banget ya. Di salah satu sesi saya sempat ada kelas juga, tapi bukan kelas, webinar gitu ya, series webinar tentang fikih nikah. Di situ bisa kita perdalam 10-20 tujuan pernikahan gitu. Tapi di sini 5 aja. Yang pertama diantaranya menyempurnakan separuh agama. Ingat, menyempurnakan separuh agama, bukan menyempurnakan agama kita ya, tapi separuh agama yang ada di dalam diri kita. Bukan berarti orang yang udah nikah nih agamanya udah sempurna, enggak. Tapi separuh agamanya ini lebih baik daripada yang lain. Tentu syarat dan ketentuan berlaku. Maksudnya sempurna separuh agama ini adalah kita lebih mudah dalam beramal solih dan lebih mudah dalam meninggalkan maksiat. Kenapa dibilang lebih mudah dalam beramal solih? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap suapan kamu kepada istrimu itu adalah sedekah. Tabassumuka liwajihi akhika sedekah. Senyum kepada saudara kita aja sedekah, apalagi kepada istri. Menyenangkan pasangan itu sedekah. Apalagi nanti juga punya anak. Itu semua adalah amal jariah. Maka sangat-sangat terbuka lebar peluang untuk kita beramal soleh apabila kita menikah. Yang kedua adalah membentengi diri dari menyalurkan hawa nafsu pada hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam agama. Yang ketiga, menjaga kehormatan diri kita, terhindar dari fitnah ya, seperti itu. Kemudian melahirkan generasi penerus yang mana kita harapkan dari buah hati kita ini, mereka adalah amal jariah kita, anak-anak soleh yang kemudian mendoakan orang tuanya, anak-anak soleh yang kita didik, kita ajarkan membaca Al-Quran, kita ajarkan untuk sholat. Lantas setiap amal mereka, setiap bacaan Al-Quran mereka, setiap sholat mereka, kita mendapatkan pahala juga. Ini amal jariah. Yang kelima adalah menguatkan perjuangan. Ketika kita tadi punya goals, punya target-target besar, kita perlu sadari bahwa nggak semua bisa kita gapai sendirian. Kita butuh teman penguat, teman yang membersamai perjuangan kita. Ini diantara tujuan-tujuan mulia, tujuan-tujuan yang baik, yang bisa kita hadirkan
di dalam pernikahan. Jadi jangan sampai menikah tuh cuma karena satu hal aja. Misalnya karena ya udah ini emang sunnah Rasul gitu kan, ajaran Islam. Nanti kalau aku nggak nikah dikiranya suka sesama jenis gitu. Padahal belum tentu juga orang yang nikah itu pasti nggak suka sama jenis ya. Makanya di sini juga perlu banget kita dalam berta'aruf, dalam memilah dan memilih pasangan gitu. Kalau kemarin saya dikasih tahu Ustadz Salim, beliau pernah buka NGL gitu ya, not gonna lie. Itu kan pertanyaan apa? Orang-orang ngasih confession atau tanya tapi masih anonim. Banyak di antara mereka itu perempuan-perempuan, istri-istri itu curhat bahwasannya dia ada yang udah sebulan menikah, ada yang 2 bulan menikah, 5 bulan menikah, bahkan setahun itu nggak pernah disentuh oleh suaminya. Ini menyeramkan gitu ya. Bahkan sempat ada juga tuh kasus di Twitter, kasusnya sama seperti itu, sang istri nggak disentuh selama beberapa bulan dan kemudian diketahui bahwa ternyata dia nggak minat sama perempuan gitu. Nah, maka kita perlu banget ya, pernikahan ini bukan jaminan seseorang itu begini dan begitu, maka kita perlu berikhtiar dalam mencari pasangan. Oke, tahapan menjemput jodoh. Tahapan-tahapan yang perlu kita lalui supaya kita memiliki kesadaran dan juga ketenangan dalam menjemput jodoh kita. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa pasangan yang baik adalah untuk orang yang baik. Jadi fokuslah kamu jadi orang yang lebih baik, maka nanti orang baik akan datang kepada kamu. Ini berdalilkan dengan al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat. Di dalam surat An-Nur, Allah berfirman, kalau kita pakai terjemah tepak gitu ya, al-khabithatu lil-khabithin, orang-orang perempuan-perempuan yang buruk untuk laki-laki yang buruk, dan laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk. Dan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Itu terjemah Depak. Tapi kalau kita membuka kitab tafsir, ya sebenarnya ayat ini itu terkait dengan ucapannya orang-orang ketika menghadapi peristiwa hadisul ifki atau berita bohong terhadap Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Waktu itu Sayyidah Aisyah itu mendapatkan fitnah tuduhan bahwa beliau berzina. Maka al-khabithatu lil-khabithin. Al-khabithat itu bisa dimaknai juga sebagai ucapan-ucapan yang buruk. Tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah yang jelek itu keluar dari orang-orang yang jelek. Dan orang-orang yang jelek hanya akan mengeluarkan ucapan-ucapan yang jelek. Sedangkan ucapan-ucapan yang baik itu keluar dari orang-orang yang baik. Jadi waktu itu ada salah seorang sahabat ditanya oleh istrinya, "Wahai suamiku, bagaimana menurutmu berita itu? Menurut kamu Sayyidah Aisyah itu berzina nggak sih? Seperti yang dikabarkan itu, seperti yang digosipkan." Suaminya bilang, "Kalau kamu dalam kondisi seperti itu," jadi waktu itu Sayyidah Aisyah itu ketinggalan rombongan dan ada setiap rombongan gitu tuh ada sweeper ya. Jadi ada yang ngelacak kalau barangkali ada barang yang jatuh, barangkali ada orang yang tertinggal dan seterusnya, dia yang akan nunggu di paling belakang nanti nyusul gitu. Nah, Sayyidah Aisyah waktu itu ketinggalan. Jadi beliau waktu itu ingin buang air kecil karena beliau itu ringan. Orang-orang yang bawa tanduknya Sayyidah Aisyah itu ngira bahwa Sayyidah Aisyah udah naik, akhirnya beliau ditinggal gitu. Kadang kan kalau kita boncengan sama temen gitu ya, atau sama pasangan, misalnya pasangannya nih ramping gitu, kita nggak sadar, kita kira dia udah naik, terus kita naik motor gas aja gitu, ternyata ketinggalan. Ada kasus-kasus seperti itu kan di waktu itu di berita-berita mudik ya, istrinya ketinggalan di pom bensin, istrinya ketinggalan di warung Tegal dan seterusnya. Jadi waktu itu Sayyidah Aisyah itu ketinggalan. Lalu si sweeper ini menemukan Sayyidah Aisyah dan dibawa dalam perjalanan. Saat itu orang-orang munafik kemudian menyebarkan fitnah bahwa Sayyidah Aisyah habis berzina sama si sweeper ini. Sang istri tadi nanya, "Bagaimana menurut kamu?" Suaminya balik nanya, "Kalau kamu dalam kondisi seperti itu, kamu mau zina apa enggak?" Kata sang istri, "Na'udzubillah, aku nggak bakal mau seperti itu." Kata sang suami, "Sesungguhnya
Sayyidah Aisyah ini orang yang lebih solihah daripada kamu, gitu ya. Jadi beliau mendahulukan husnuzon terhadap Sayyidah Aisyah. Nah, ucapan-ucapan baik ini keluar dari orang-orang yang baik. Dan orang-orang yang baik, yang bersih hatinya, dia juga akan mengeluarkan kata-kata yang baik. Jadi itu konteks ayatnya sebenarnya seperti itu. Bukan janji dari Allah kalau kita ini baik, maka pasangan kita baik. Itu bukan sebuah jaminan ya. Makanya ada seorang akhwat DM di saya dulu pernah pegang akun curhatannya perempuan-perempuan gitu ya. Diminta bantu untuk jawab-jawab. Sang akhwat ini tanya, admin gitu ya. Saya ini udah berusaha menjadi perempuan yang baik, orang yang menjaga diri dari pacaran, apalagi perzinaan. Tapi kenapa ketika saya menikah, ternyata pasangan saya bukan orang yang menjaga dirinya. Seperti itu. Dia melakukan perzinahan, bahkan setelah menikah juga masih lanjut nggak menjaga diri dari yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kalau saya sampaikan bahwa itu bukan janji dari Allah, mungkin dia akan sangat-sangat sedih ya. Makanya mumpung teman-teman di sini masih single, itu bukan. Mungkin itu bisa kita jadikan sebagai referensi gitu ya. Kalau kita baik ya kita harus milih pasangan yang baik. Tapi bukan berarti kalau kita baik, misalnya aku udah rajin sholat, aku udah rajin baca Quran, santai aja lah, nggak usah milih-milih. Pasti yang datang ke aku orangnya juga rajin sholat, rajin baca Quran. Akhirnya dia terima, ternyata nggak rajin sholat, nggak rajin baca Quran. Nggak bisa seperti itu. Jadi dalam menjemput jodoh kita juga perlu memperhatikan ikhtiar ya, usaha kita supaya kita dapat jodoh, dapat pasangan yang kita inginkan. Oke. Langkah yang pertama, tahapan yang pertama sebelum kita mikirin soal kriteria, sebelum kita mikirin soal bikin CV, sebelum kita mikirin soal ta'aruf, yang perlu kita lakukan adalah mengenali diri kita sendiri. Cari tahu kelebihan, kekurangan, kekuatan, dan kelemahan yang ada. Tanyakan kepada diri sendiri apa cita-cita dan harapan yang ingin kita perjuangkan di dalam pernikahan. Di antara mengenali diri sendiri ini juga adalah apakah kita memiliki trauma-trauma tentang pernikahan, tentang berpasangan. Ada orang yang pernah konseling ke saya, konsultasi, dia ini cerita bahwa dia itu suka banget marah-marahin suaminya. Dia suka banget ngebentak suaminya. Ketika suaminya kecewa sedikit, dia akan jauh lebih marah lagi. Dan dia ketika curhat seperti itu, konteksnya adalah dia tuh bingung, dia nggak pengen jadi istri yang seperti itu. Dia ingin jadi istri yang tetap menghormati dan menghargai suaminya. Tapi itu seolah-olah terjadi begitu saja, itu seolah-olah menjadi satu refleks dalam dirinya. Lalu saya coba ajak untuk kembali ke masa lalunya. Ada nggak sih hal-hal yang membuat kamu mungkin ngerasa trauma, ngerasa takut kalau misalnya pasangan marah dan seterusnya? Ternyata dia bilang, iya ada. Apa itu? Dia cerita bahwa ibunya itu sering banget dibentak-bentak oleh ayahnya. Ibunya sangat sering dibentak-bentak oleh ayahnya, dimarah-marahin, dicaci maki, dan seterusnya. Hal itu membuat dia jadi takut kalau dia akan diperlakukan seperti itu oleh suaminya. Maka sebelum suaminya marah, sebelum suaminya kecewa, dia udah melontarkan serangan terlebih dahulu supaya dia nggak digituin. Jadi itu ada trauma ya, ada inner child yang belum sembuh, ada luka dari masa lalu yang belum dibasuh. Ya, lukanya masih menganga, masih basah, bahkan mungkin jadi membuat dia jadi seperti itu. Itu luka karena trauma melihat konflik dari orang tua ya. Yang pertama bisa jadi dia bakal seperti itu. Tapi ada juga dampak negatif lain yang justru berkebalikan. Ada yang dia tuh jadi berani banget sama suaminya karena dia ingin membela dirinya, karena dia takut kalau dia akan direndahkan. Ada juga yang dia ini karena sering melihat ayahnya itu ngebentak ibunya gitu ya, memperlakukan kurang baik, akhirnya dia tuh jadi takut banget untuk menikah. Dia takut kalau di dalam
pernikahan nanti dia ketemu jodoh yang kayak ayahnya. Ini miris ya. Biasanya perempuan itu kalau dia mendapatkan ayah yang baik, dia akan justru menjadikan ayahnya itu sebagai barometer. Aku pengen punya pasangan kayak ayah aku. Tapi ketika ayahnya kurang baik, justru dia akan takut kalau pasangannya seperti ayahnya. Ya, jadi ini dua sisi. Dan luka-luka seperti ini, kalau kita punya luka seperti trauma ya tentang pernikahan, tentang orang tua kita, maka kita perlu untuk menyelesaikan hal tersebut, memaafkan kondisi tersebut, merelakan, lebih sabar, dan kita juga belajar lagi mengenal laki-laki ataupun mengenal perempuan, bahwa nggak semua laki-laki ataupun perempuan itu jahat, walaupun juga nggak semua laki-laki atau perempuan itu baik gitu ya. Jadi kita memang artinya perlu sadar, kita tuh dalam memilih pasangan perlu berikhtiar, perlu memilih dan memilah. Kita juga perlu sadari bahwa di dalam pernikahan itu memang konflik itu adalah hal yang wajar, tapi memang harus dikendalikan. Nah, kayak gini itu perlu untuk kita kenali. Ya. Atau kita punya impian-impian di masa kecil kita, ini perlu juga nanti kita masukkan ke kelebihan dan juga kekurangan. Ada pasangan yang menarik gitu. Ketika suami dan istri ini punya anak, ayahnya itu seneng banget beliin anaknya mainan. Ibunya seneng banget beliin anaknya buku. Ini suami istri, akhirnya anaknya dikasih mainan buku juga. Kenapa mereka bisa punya kecenderungan yang sangat berbeda? Ternyata yang ibunya, beliau itu saat kecil dia pengen banget punya banyak buku, tapi ternyata nggak mampu. Sebaliknya, ayahnya tuh pengen punya banyak mainan, tapi waktu itu emang keluarganya nggak mampu untuk bisa beliin dia mainan-mainan. Akhirnya ketika mereka udah lebih baik kondisi ekonominya, ketika mereka punya anak, mainan-mainan tersebut, buku-buku tersebut tuh dibeliin untuk sebenarnya memenuhi keinginan mereka di masa kecil. Ya, walaupun ini kalau biasanya baru kelihatan saat punya anak sih. Ya, kalau keinginan-keinginan seperti itu. Cuman barangkali kita juga masih punya cita-cita tadi ya, punya hobi dan seterusnya yang perlu kita kenali. Ya. Barangkali ada kelebihan-kelebihan, apa sih potensi-potensi di diri kita, apa sih kekurangan-kekurangan, kira-kira bagaimana sih pasangan yang kita butuhkan. Nah, ini nanti korelasinya ke sana. Jadi kita perlu untuk kenal sama diri kita sendiri. Karena kita tuh berbeda-beda. Latar belakang kita berbeda. Kemudian apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu berbeda. Pastinya juga sifat-sifat kita berbeda. Pastinya kita juga punya impian-impian yang berbeda. Jadi jangan samakan. Misalnya kita bikin CV, kita bikin proposal pernikahan gitu, kita copy paste dari teman kita gitu ya. Itu pastinya beda gitu ya, karena kita nggak sama dengan dia. Nanti dari sini juga kita itu bisa lebih menahan diri dalam memandang pasangan orang gitu. Kita tuh nggak gampang iri sama pasangan orang, karena kita sadar bahwa barangkali yang kita butuhkan bukan seperti dia. Gitu. Misalnya kita lihat ada pasangan yang kayaknya mesra banget, relationship goals gitu kata orang-orang. Tapi sebenarnya kita sadar bahwa kita itu punya kekurangan-kekurangan ini yang kita butuh pasangan bukan yang seperti itu. Misalnya ada orang yang kita ambil diri saya aja lah. Kita pengen punya kita punya cita-cita untuk belajar menuntut ilmu terus gitu. Pengen S1, S2, S3. Itu artinya salah satu kriteria yang harus saya buat adalah seorang istri atau pasangan yang mau bersabar untuk misalnya nggak punya tempat tinggal permanen terlebih dahulu dalam beberapa waktu gitu. Misalnya ada teman-temannya nanti yang udah punya rumah, dia udah nyicil rumah dari usia saya, sedangkan saya masih misalnya kuliah di Mesir atau nanti pengen lanjut S2, S3. Jadi itu nggak bisa kita samakan. Dan saya juga nggak iri gitu dengan orang lain. Karena bisa jadi mungkin dia adalah orang yang salihah juga gitu. Tapi bisa jadi dia tidak bisa menerima kekurangan dalam diri saya. Jadi ya udah, bukan buat saya kayak gitu. Ini pentingnya kita kenal sama diri kita sendiri. Jadi nggak ngotot, nggak maksa tuh nantinya ketika
kita proses dengan seseorang. Karena ada juga nih, udah tahu ya kitanya misalnya ekstrovert gitu. Si pasangan atau si calon itu pengennya punya pasangan yang introvert. Ini kan sebenarnya udah nggak match ya. Tapi karena kita udah terlanjur ke bawah perasaan, akhirnya nggak peduli lagi tuh. Sebenarnya itu kita butuh yang kayak gimana, udah nggak dipeduli. Saya pokoknya pengennya sama dia. Padahal bisa jadi yang kita butuhkan nggak seperti dia gitu. Nah, makanya gini penting untuk kita kenal sama diri kita sendiri. Yang kedua adalah kita menyiapkan diri. Nah, ketika kita tadi udah mulai mengenal, kita tahu apa yang kurang dari diri kita siapkan diri, kita perbaiki diri lagi. Kita siapkan secara spiritual, mental dan emosional, intelektual, sosial, dan finansial. Secara singkatnya, sebenarnya ini adalah satu materi tersendiri ya. Saya pernah ngisi tentang 5 hal ini dijabarkan. Tapi secara spiritual itu, sebenarnya spiritual, mental, dan emosional ini nggak bisa dipisahkan ya. Ini sebenarnya tuh kayak perbedaan ungkapan aja. Kalau versi agama ya spiritual, kalau versi psikologi mental dan emosional. Simpelnya seperti itu. Emang ada kaitannya ya? Iya, ada. Orang yang mungkin nggak begitu kenal dengan teori-teori psikologi, tapi dia memperdalam spiritualitasnya, dia memperdalam nilai-nilai agama, dia bisa jadi orang yang mentalnya kuat dan emosional juga stabil. Ini yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW dalam riwayat Muslim. Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Inna amrahu kulluhu lahu khair. Sesungguhnya urusannya itu semuanya baik dan ini tidak didapati kecuali pada seorang mukmin. Kalau dia mendapatkan kesenangan, maka dia bersyukur dan itu merupakan baik bagi dirinya, dapat pahala gitu. Dan kalau dia mendapatkan kesusahan, maka dia bersabar dan itu baik buat dirinya juga. Jadi mukmin itu bukan cuma mukmin yang bersyukur, tapi dia juga adalah mukmin yang bersabar. Apa kaitannya dengan kesiapan mental dan juga emosional? Problem-problem di dalam pernikahan nanti akan kita bahas sih di slide berikutnya. Nanti kan kita bahas nih ke korelasi di antara 1 dan 2 ini. Kita lanjutkan aja yang ketiga, siap intelektual itu adalah minimal kita paham fikih, paham hak dan kewajiban kita sebagai seorang pasangan. Ini yang paling basic. Nanti kita juga perlu belajar seperti ini ya, mempersiapkan diri. Kita juga perlu belajar nantinya mengelola ego, kalau perlu lebih lanjutnya belajar komunikasi, bagaimana menyampaikan visi dan juga ekspektasi kita, dan seterusnya ada banyak banget. Dan kesiapan intelektual ini bukannya harus 100% ya, minimal kita ada progres gitu, jangan yang benar-benar kosong juga gitu, kita cuma mengandalkan pengalaman aja. Yang keempat, kesiapan sosial. Dalam pernikahan itu kita perlu siap juga untuk menarik diri ya, terkadang kita perlu menarik diri juga dari pergaulan kita, pastinya nggak bisa lagi tuh sebebas ketika masih bujang, dari kumpul-kumpul sama temen ya. Atau kita juga perlu menyiapkan diri ketika nanti tinggal bersama pasangan di tempat atau di wilayah yang baru, kita nanti harus bisa kenalan sama tetangga-tetangga, kita harus bisa bersosial dengan baik. Saya waktu di Mesir pernah bawa keluarga juga, cuman karena di Mesirnya nggak lama dan tetangganya itu orang-orang Mesir, ada alasan buat saya untuk nggak terlalu bersosial gitu, kecuali sama orang-orang Indonesia. Tapi sekarang udah di Indonesia gitu, udah di Jogja, ya udah mau nggak mau saya harus berani gitu, menyapa tetangga, kenalan, ngasih hadiah gitu ya buat kenalan, nanti lapor sama Pak RT, nanti kalau ada kegiatan di RT kita juga harus terlibat gitu, entah itu keliling ya, pos ronda, atau nanti ibu-ibunya ada yasinan bareng, arisan apa segala macam, itu harus disiapkan. Jangan sampai kita tuh udah menikah, kita udah jadi keluarga sendiri, tapi kita seolah-olah masih ngikut sama orang tua kita. Seolah-olah kita pengennya hidup menyendiri aja gitu, nggak terlibat dengan masyarakat. Itu nanti kondisinya kurang baik ya. Jadi kita perlu juga untuk menyiapkan diri secara sosial. Dan yang kelima adalah siap finansial. Siap finansial ini bukan yang harus mapan, ya. Bukan yang harus sudah penghasilan 2 digit, harus punya, nggak harus seperti itu ya.
Minimal-minimalnya adalah kalau buat laki-laki, dia tahu cara mencari uang dan dia menemukan jalan tersebut. Buat yang perempuan minimal tahu cara mengelola pengeluaran. Ya. Karena permasalahan ekonomi yang bisa membuat hubungan itu berpisah akhirnya adalah bukan cuma masalah kemiskinan, teman-teman. Bukan cuma masalah nggak bisa nyari uang atau pendapatannya kurang, bukan cuma itu. Tapi bisa jadi banyak pemasukan, cuman pengelolaannya jelek. Misalnya banyak pemasukan tapi banyak dari hutang. Banyak pemasukan tapi pengelolaannya berantakan. Ya, dipakai untuk belanja ini itu boros-boros, kredit ini itu akhirnya tiba-tiba membengkak, udah banyak banget cicilannya. Akhirnya lebih besar pasak daripada tiang. Pengeluarannya jauh lebih besar daripada pemasukannya. Bukan pemasukannya yang kurang, tapi emang pengeluarannya terlalu banyak. Gitu. Ada yang cerita di Twitter kalau nggak salah saya pernah baca, atau di Instagram, satu keluarga dia tinggal di Jakarta, pendapatan 20 juta sebulan. Itu kan pendapatan yang besar ya. Tapi ternyata pengeluarannya lebih besar daripada 20 juta sebulan. Sehingga akhirnya berantakan juga tuh kondisi mental suami, mental istri, pastinya keharmonisan juga jadi kurang hangat lagi. Jadi permasalahan itu bukan cuma masalah kurang nyari uang, tapi juga bisa jadi kesalahan pengelolaan uang. Ya, maka kesiapan finansial laki-laki nyari uang, perempuannya kalau bisa mengelola keuangan. Ini 5 kesiapan yang perlu disiapkan sebelum kita lanjut menuju pernikahan. Nih, kaitannya ya antara spiritual dan mental tadi. Faktor terbesar perceraian adalah karena masalah internal, masalah ketidakharmonisan. Biasanya bentuknya seperti apa? Bisa jadi ya tadi nggak sabar sama pasangan. Bukan cuma nggak sabar, tapi nggak bersyukur juga bisa. Misalnya, sebenarnya dia punya pasangan yang baik, tapi kebaikan dari pasangan itu nggak dianggap. Sebenarnya pas dia punya pasangan yang baik, tapi dia mengatakan bahwa itu emang udah kewajiban kamu sebagai laki-laki. Itu emang udah kewajiban kamu sebagai istri, dan seterusnya. Nggak diapresiasi, nggak disyukuri. Kebaikan-kebaikan yang ada di dalam keluarga mereka seolah hal yang biasa. Padahal bisa jadi di keluarga-keluarga lain itu nggak didapati. Saya sering menyampaikan bahwa mencintai pasangan itu adalah pilihan. Bersikap baik terhadap pasangan itu adalah pilihan. Menafkahi pasangan juga adalah pilihan. Pilihan dalam arti pilihan individu gitu ya. Memang secara agama, secara hukum itu ada kewajiban, tapi kan nanti di individunya masing-masing itu kan bisa aja laki-laki ini memilih untuk menyembunyiin penghasilannya misalnya. Dia sebenarnya gajinya 10 juta, dia bilang aku gajinya cuma 3 juta nih. 7 juta dia simpan buat hobinya sendiri, 3 juta, nanti 2 juta buat istri, 1 juta buat dia. Akhirnya dia sebenarnya dapat 8 juta, istrinya dapat 2 juta. Ini kan bisa aja seperti itu gitu seorang laki-laki. Begitu juga seorang istri. Dia misalnya ngurus rumahnya, ngurus anaknya. Yang bahkan ini sebenarnya bukanlah sebuah kewajiban. Ini sebenarnya budaya, teman-teman. Kalau kita ngomongin soal fikih nikah, perempuan itu nggak wajib untuk hal tersebut. Tapi ini adalah salah satu bentuk cinta, kasih sayang, yang sayangnya bagi laki-laki, bagi para suami itu, mereka terkadang melupakan hal tersebut, bukannya mengapresiasi, malah bilang itu adalah kewajiban istri. Padahal ini bukan kewajiban, baik secara agama maupun secara negara. Jadi satu hal yang fatal. Tadi dia nggak bersyukur terhadap pasangannya, dan yang kedua adalah nggak bersabar. Akhirnya yang dilihat dari pasangan itu cuma keburukan-keburukannya aja. Dia nggak siap menghadapi perbedaan, dia nggak siap untuk menghadapi perselisihan gitu ya. Maka kesabaran itu sangat dibutuhkan untuk kestabilan emosional kita. Kesabaran itu dan rasa syukur juga sangat-sangat dibutuhkan untuk kesiapan mental kita dalam menghadapi pernikahan. Nah, tadi nih, perceraian terbesar itu kalau kita lihat asal-muasalnya adalah dari masalah internal. Entah tadi nggak siap secara spiritual, nggak siap secara mental dan emosional, nggak siap secara finansial juga bisa jadi. Masalah internal ini kemudian ada yang membesar di dalam, jadi keributan-keributan gitu ya.
ada juga yang merembet ke unsur faktor eksternal. Misalnya dia nggak puas, nggak bersyukur sama pasangannya, atau nggak bersabar sama pasangannya, akhirnya dia mencari pelampiasan ke orang ketiga. Atau dia nggak siap secara finansial, akhirnya dia karena pendapatan suaminya ini menurut dia kurang, nggak kayak teman-temannya gitu ya. Jadi ada kisah-kisah yang menyedihkan tuh, dia sebenarnya adalah seorang istri yang bersyukur, qanaah menerima dari suaminya, tapi ada temennya yang bilang, berapa gaji suami kamu? Oh sekian. Ya Allah, itu dikit banget. Pantesan kamu nggak bisa beli ini itu dan seterusnya. Dia dapat ucapan-ucapan seperti itu. Akhirnya dia muncul ketidaksyukuran terhadap suaminya. Akhirnya dia diem-diem, ngutang, pinjol, ya. Akhirnya tiba-tiba membengkak dan akhirnya jadi konflik juga di dalam rumah tangga. Kemudian unsur faktor eksternal tuh kita jadi mempermasalahkan penampilan dari pasangan dan lain sebagainya. Rasulullah berpesan bahwa standar terbaik dalam memilih pasangan adalah agar dilihat dari segi agamanya, yaitu dari sisi spiritualnya. Lebih spesifik lagi, dari sisi akhlaknya. Nah, orang yang akhlaknya baik itu adalah orang yang secara mental itu udah siap dan kuat, dan secara emosional itu stabil ya. Orangnya sabar, orangnya bersyukur. Itu kurang lebih konklusi dari akhlak itu kayak gitu. Nggak mudah berkata kasar, mudah berkata-kata yang baik, mengapresiasi, baik sangka, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah, nah kalau kita udah berusaha mengenali diri kita sendiri, kemudian mulai berproses mempersiapkan diri, kita bisa kemudian sambil juga membuat kriteria. Karena kita udah kenal dengan diri kita sendiri, kita mulai menyusun nih, kita udah tahu sebenarnya sosok yang seperti apa sih yang kita butuhkan, dan kita bisa membedakan antara sosok yang kita butuhkan dan sosok yang kita inginkan. Bukan berarti nggak boleh ya kita memilih pasangan yang kita inginkan, tapi kita harus mendahulukan yang kita butuhkan dulu. Kalau nanti ada kriteria-kriteria yang kita inginkan, itu baru jadi tambahan. Jadi saya punya teori dalam membuat kriteria ini, kita perlu membuat dua bagian. Yang pertama adalah kriteria primer, dan yang kedua adalah kriteria sekunder. Kriteria primer ini adalah kriteria harga mati gitu ya. Dan ini adalah faktor agama gitu. Jangan sampai kita milih orang yang agamanya nggak baik. Jangan sampai kita milih orang yang sholatnya masih bolong-bolong, yang masih nggak puasa Ramadan, yang dia masih suka minum alkohol, yang dia suka berjudi gitu ya. Ini jadi satu kriteria primer. Terutama buat perempuan, jangan mencari laki-laki yang, atau jangan mau menerima laki-laki yang kualitas agamanya di bawah Anda. Seperti itu, karena dia akan menjadi imam Anda, menjadi pemimpin Anda. Yang kedua adalah kriteria sekunder. Ini dibuat berdasarkan pengenalan kita terhadap diri sendiri, apa sih yang kita butuhkan, apa sih yang kita inginkan. Kita perlu sadar bahwa nggak semua laki-laki dan perempuan di luar sana itu sebaik orang-orang di sekitar kita. Ini biasanya terjadi di dalam lingkungan yang baik semua gitu ya. Kita punya orang tua yang alhamdulillah harmonis, kita punya saudara-saudara yang baik. Lantas kita mengira bahwa laki-laki di luar sana atau perempuan di luar sana itu juga sama baiknya. Padahal nggak seperti itu. Maka kita dalam membuat kriteria kita perlu sadar, ya, bikin poin-poin seperti itu. Yang pertama, kriteria primer ini adalah basicnya agama, akhlak, ya, kewajiban, menjalani kewajiban, meninggalkan yang haram. Nanti kalau bisa, ya kalau misalnya Anda, terutama buat perempuan, udah cukup nih amal solehnya lumayan tambah gitu ya dengan amal-amal sunnahnya, ya kalau bisa juga punya nanti pasangan tuh yang punya pikiran juga untuk menjalankan amal-amalan yang sunnah seperti itu. Nanti kemudian ada juga kriteria sekunder yang dibuat berdasarkan diri kita sendiri ya. Maka kriteria sekunder ini akan sangat berbeda untuk diri kita dan juga orang lain. Kalau kriteria primer mungkin sama ya, karena itu adalah satu value yang sama dalam agama. Tapi kalau kriteria sekunder itu nantinya kita akan berbeda-beda. Kayak misalnya tadi saya punya kriteria khusus yang bisa diajak LDR dulu. Karena nggak semua perempuan mau untuk LDR. Gitu. Atau misalnya perempuan buat kriteria harus
mengizinkan dia nanti untuk bekerja misalnya. Karena nggak semua laki-laki mengizinkan dia untuk atau mengizinkan istrinya untuk bekerja. Jadi ini nanti berbeda-beda. Saya pengen tanya, teman-teman, ada yang udah punya kriteria atau belum? Atau belum semua? Ada yang udah pernah bikin kriteria gitu? Saya pengen interaksi dulu nih. Ada yang udah bikin kriteria dalam nanti nyari pasangan atau masih agak-agak random gitu? Yang penting baik, yang penting cakep, yang penting kaya gitu ya. Anak satu-satunya, orang tuanya udah tua gitu. Ada yang sudah, ada yang belum. Ya, nanti kalau kita udah pernah bikin kriteria, coba nanti dirinci lagi. Nah iya, kalau ada juga nih yang masih bingung jawabnya. Ada juga yang seperti kamu pengen punya pasangan kayak gimana, nggak tahu nih, aku bingung. Nah itu coba kenalin diri kita sendiri, misalnya kita catat tuh. Atau kita perlu tanya juga ke orang-orang, menurut kamu apa kelebihan dan kekuranganku? Sebutkan 3 kelebihan dan kekuranganku. Misalnya. Saya dulu oleh mentor saya pernah diminta, kamu tulisin 3 kelebihan dan 3 kekurangan kamu. Lalu kamu tanyain ke kakak kamu apa 3 kelebihan dan 3 kekurangan. Lalu kamu tanyain ke teman kamu 3 kelebihan dan 3 kekurangan. Dari beberapa sisi orang-orang di sekitar kita, supaya nanti kita tergambarkan dengan diri kita. Oh ternyata aku nih, kata kakakku, orangnya terburu-buru dalam mengambil keputusan, nggak pikir panjang. Berarti nanti aku butuh pasangan yang lebih bijak, yang dia ini lebih dewasa, seperti itu. Jangan sampai yang sama kayak gitu juga, atau lebih parah lagi gitu. Nanti kalau kita kayak gitu, akhirnya hubungannya atau kita dalam berkeluarga mengambil keputusan jadi kurang baik. Misalnya kata teman kita ini orangnya ngotot gitu ya. Orangnya ngotot kalau ngomong. Berarti butuh pasangan yang ya sabar gitu ya. Butuh pasangan yang mau mendengarkan. Barangkali kita orang yang juga cerewet. Kita butuh pasangan yang mendengar. Kadang bingung kalau bikin kriteria, ada yang bilang saya terlalu milih-milih. Mata kriteria padahal masih standar. Sebenarnya kalau kita mau mencari pasangan ya harus milih-milih ya. Walaupun ya nanti mungkin bisa dikonsultasikan nih ke mentor-mentor dari SPN ya. Kira-kira ada nggak nih kriteria yang perlu dikoreksi? Karena tadi ya dalam buat kriteria kita juga perlu lebih realistis juga barangkali dalam memilih. Kita perlu sadari juga kalau kita misalnya bikin kriteria yang terlalu tinggi, itu bisa menjadi masalah juga. Tapi kalau kita nggak bikin kriteria juga jadi masalah. Berarti emang harus sedang-sedang, ya harus realistis tapi juga kontributif gitu di dalam proses kita dalam mencari pasangan. Kalau berasa belum baik tapi pengen dapat yang lebih baik, itu gimana memantaskannya? Nah ini menarik nih, banyak juga perempuan tuh ketika datang, ya kalau ini masih mending baru pengen. Ada juga orang yang udah didatengin laki-laki yang baik, dianya malah minder. Dianya malah bilang, aku nggak pantas untuk dapetin laki sebaik dia gitu kan. Namanya kamu pengen dapet yang lebih jahat dari kamu. Nah ini ya tadi makanya kita perlu kenalin nih diri kita sendiri, dan pastinya kita berproses gitu. Justru kalau kita dapat pasangan yang baik, dan apalagi kita juga punya tekad yang berbenah gitu ya, maka insya Allah proses berbenah kita, proses memperbaiki diri kita akan jadi lebih mudah. Kalau kita merasa belum baik, jangan sampai kita bikin kriteria, ya udah karena aku belum baik, aku pengennya yang belum baik juga aja gitu ya, makin parah nantinya. Gimana kalau kita takut bikin kriteria karena bingung dengan kriteria dari keluarga yang beda? Ya. Pertama, nggak apa-apa bikin aja kriteria dari diri kita pribadi ya, karena yang akan menjalani pernikahan adalah diri kita, bukan keluarga. Tapi kita juga perlu memikirkan, mempertimbangkan
kriteria dari keluarga, karena barangkali mereka juga sebenarnya melihat hal-hal yang tidak kita lihat tentang diri kita. Kita punya blind spot, ya. Kita punya sisi-sisi yang kita tuh nggak bisa memandang hal tersebut. Yang bisa melihat itu cuman orang lain. Maka bukan berarti karena yang penting kan aku yang nikah nanti, yang menjadi pernikahan kan aku, akhirnya kita jadi menutup telinga dari orang lain. Ini juga clear. Jadi bikin aja dulu kriteria kita. Nanti kita dengerin bagaimana kriteria dari orang tua kita misalnya, lalu kita diskusikan. Ini sebenarnya kriteria primer apa enggak, apakah ini bisa dinegosiasikan atau enggak. Misalnya keluarga kita bilang, kamu kalau mau nikah, suami kamu harus punya penghasilan 50 juta misalnya. Waduh, banyak banget itu kan. Berapa persen laki-laki yang punya penghasilan seperti itu? Kemudian bisa nggak kalau dinego jadi 45 juta aja gitu. Nah, ini masih mending berarti. Walaupun banyak juga. Jadi ini didiskusikan gitu ya, dikomunikasikan. Jangan kita tolak mentah-mentah, tapi jangan juga kita kemudian nggak bikin kriteria untuk diri kita sendiri. Oke, kita lanjutin ya. Ini kita membuat kriteria. Yang berikutnya adalah setelah kita punya kriteria, lalu kita mulai proses mencari. Dan dalam pencarian ini, kita nyari itu ketika kita emang udah lebih siap, ketika kita emang udah lebih lebih siap daripada yang sebelumnya gitu. Jangan sampai kita nyari-nyari dulu baru nyiapin diri. Lebih baik siapkan diri dulu baru nanti mulai mencari. Sebaiknya mencari calon pasangan itu ketika kita sudah memiliki awareness, ya, kesadaran terhadap diri sendiri dan juga lingkungan. Lingkungan ini juga termasuk diantaranya adalah kita kenal keluarga kita. Misalnya ada yang dari keluarga yang terpandang di masyarakat. Lalu kita naksir sama berandalan gitu ya. Ini perlu kita pikirkan juga gitu. Terkait dengan keluarga kita, terkait dengan masyarakat. Jangan sampai kita karena pernikahan tersebut justru membuat keluarga kita jadi terganggu juga. Bukan mudah terpancing begitu ada yang menarik hati. Ya. Jadi nih ibarat puzzle ya teman-teman. Puzzle itu kan bentuknya berbeda-beda. Kita nggak bisa memaksakan diri. Misalnya kita punya bentuk yang kayak gini ya, kayak yang digambar gitu. Yang merah ini. Lalu kita sembarangan aja tuh ngikut-ngikut sama kriterianya orang lain gitu. Dan ada yang pengen menjadi calon kita, padahal dia kondisinya itu nggak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Akhirnya yang terjadi adalah pertama bisa jadi akhirnya bentuk kita yang berantakan karena dipaksakan seperti itu. Yang kedua adalah bisa jadi dianya yang harus memotong sebagian dari dirinya sendiri supaya fit gitu ya, supaya pas sama kita. Memang nggak ada sosok yang 100% sempurna. Memang nggak ada sosok yang 100% mungkin sesuai dengan harapan kita. Realitanya nanti tuh di dalam pernikahan terkadang kita perlu bernegosiasi, terkadang kita perlu menurunkan ekspektasi, terkadang kita perlu bertoleransi ya. Misalnya ada perbedaan, kita nggak bisa tuh kayak maksain terus. Ya udah, ada beberapa hal yang kita perlu toleransi. Misalnya soal pemilu nih, kita pengen pemilu soal pilpres. Wah, aku dukung nomor 7. Aku dukung nomor 100. Gitu kan. Debat gitu. Kamu nih salah, kamu kalau milih itu berarti kamu pengen Indonesia hancur ya. Ya jangan seperti itu. Kalau udah seperti ini, niatnya sama-sama baik, ya udah itu toleransi aja, beda, tapi toleransi. Misalnya masalah lauk, masalah preferensi bentuk kamar, apa segala macam. Ini perbedaan-perbedaan yang cukup ditoleransi. Nanti ada yang perlu negosiasi, ada yang perlu untuk ya dikomunikasikan.
dan lain sebagainya. Ada yang memang kalau emang itu parah gitu, misalnya dia nggak mau sholat, ya udah itu harus diajak benar-benar dinasehatin, bahkan mungkin dibawa ke seorang guru agama supaya dinasehatin dan seterusnya. Itu dalam pasangan ya. Nah, kita tadi perlu setelah kita punya kriteria-kriteria, kita baru mencari calon. Jangan nyari dulu baru nanti kita paksain kriterianya buat dia gitu. Karena ada juga ya yang seperti itu. Kita ngelihat kayaknya dia cocok nih sama aku, padahal kita belum tahu nih yang kita butuhkan seperti apa. Kita cuma naksir aja nih, karena dia cakep, karena dia kelihatan keren, karena dia bisa nyanyi, karena dia bisa orasi gitu ya, misalnya seorang organisator, atau karena dia kaya gitu. Aku cocok nih sama dia gitu. Ya bisa seperti itu. Bisa sih bisa, cuman kurang baik ya. Tapi jadinya nanti kayak ada yang dipaksakan dalam hubungan tersebut. Barangkali di awal itu seolah-olah semuanya indah, tapi ketahuilah bahwa pernikahan itu bukan cuma fase romantis saja, tapi ada juga fase-fase yang lainnya. Insya Allah nanti kita bahas di lain waktu. Mencari calon pasangan. Yang berikutnya adalah, kok nggak jalannya? Oh, kita nanti setelah ketemu dengan sosok yang kira-kira menarik hati buat diri kita lalu berta'aruf, saling mengenal, saling berkenalan, saling melihat. Ya, ada istilah juga nazor. Ada kan sebagian misalnya perempuan memakai cadar seperti itu. Kemudian ya dia merasa tidak ingin membuka kecuali untuk calon suami atau mahram-mahramnya. Maka perlu tuh nanti dalam proses ta'aruf itu untuk dilihat wajahnya. Jangan sampai ketika ta'aruf masih ditutup aja gitu ya. Nanti sampai menikah juga ditutup. Atau ketika ta'aruf ditutup terus, nanti ketika menikah suaminya kaget gitu. Ternyata terlalu cantik. Ya, misalnya seperti itu. Jadi perlu, padahal kriteria suaminya nggak pengen yang cantik-cantik amat. Jadi perlu untuk saling melihat, saling mengenal, menyatukan visi misi pernikahan. Menyampaikan dulu ya. Disampaikan visi misi pernikahannya. Kamu kenapa sih pengen nikah? Ya aku butuh ini nih yang nafkahin. Soalnya pengeluaranku besar, kerjaanku gajinya kecil misalnya seperti itu. Nah, atau ada yang pengen nikah karena ingin memiliki keturunan, ingin punya satu keluarga yang bisa mensupport dirinya dalam berbisnis, dalam berdakwah, apa segala macam. Beda-beda setiap diri kita. Menemukan kecocokan atau tidaknya untuk memutuskan langkah berikutnya. Dalam proses ta'aruf kita juga perlu ini ya, tujuan utamanya sebenarnya adalah ini. Ini kita cocok nggak sih sama dia? Aku pernah menulis satu tulisan yang ini sebenarnya inspirasinya adalah Matt apa tuh siapa namanya? Bukan Matt Damon. Saya lupa. Penulis buku apa namanya? Seni Bodoh Amat tuh siapa? Mark Manson, Seni Bersikap Bodoh Amat. Mark Manson. Dia pernah nulis bedanya cocok dan nyambung gitu. Dia beberapa sebenarnya nggak kayak gitu-gitu banget, cuman di dalam bahasa Indonesia-nya, versi bahasa Indonesia saya bikin versi bedanya antara cocok dan nyambung. Ya. Ternyata nggak semua yang cocok itu nyambung dan nggak semua yang nyambung itu cocok. Ini aku tuliskan di buku Cinta Dalam Angka. Secara garis besarnya, cocok itu adalah orang-orang yang ketika kita dengan dia itu punya kurang lebih background yang mirip. Kalaupun bukan background yang mirip, kita punya visi misi yang mirip gitu ya. Kalaupun bukan tentang masa lalu, tapi punya masa depan yang serupa. Kita meyakini nilai-nilai yang sama. Misalnya sama-sama kita yakin terkait dengan ya sholat itu wajib untuk dijaga, kita perlu untuk terus berpuasa ketika bulan Ramadan, kita perlu nanti membantu orang lain ketika Allah sudah berikan rezeki buat diri kita perlu mendidik anak jadi anak-anak yang solih dan solihah, karena soal masalah parenting, masalah pendidikan anak itu juga
macem-macem orang. Ada yang dia ya udah pokoknya biasa aja sekolahin di, pokoknya sekolahnya bagus, mau dia sekolah agama Islam mau sekolah agama Kristen, yang penting dia nanti pinter segala macam. Nah, ini nilai-nilai ini kita satukan, kita cari tahu dari dalam proses ta'aruf, cocok atau enggak sih kita sama dia. Nah, itu biasanya tentang kecocokan ya. Dan itu kecocokan ini adalah hal-hal yang dia fundamental. Kalau kita ngomongin tadi, itu kriteria primer. Gitu. Dia kriteria yang udah susah untuk diubah. Tapi kalau nyambung itu biasanya terkait dengan ketertarikan. Nyambung itu, misalnya kita kalau ngomongin sesuatu bisa ya nyambung gitu sama dia. Kalau kita bercanda, dia ngerti. Kalau kita bercanda, nggak perlu dijelasin dulu. Misalnya kita habis ngomongin, dia ternyata sedih gitu ya, padahal kita niatnya bercanda. Kita bilang, enggak, itu aku maksudnya bercanda. Berarti ini kurang nyambung. Gitu. Jadi kecocokan itu lebih kepada nilai-nilai, lebih kepada latar belakang atau target-target di masa depan. Sedangkan kalau nyambung dengan pasangan itu lebih kepada interaksi sehari-hari. Banyak pasangan-pasangan yang dia ini berpacaran, ketika interaksi sih nyambung, seru gitu ya, karena masih sama-sama muda, karena hidup di era yang sama, tahu tren-tren TikTok gitu ya, bikin joget-joget lah apa segala macam, itu nyambung gitu, dia nyambung. Tapi ketika udah mulai masuk ke jenjang yang lebih serius, ternyata baru didapati, oh ternyata ada ketidakcocokan. Apa? Agamanya beda misalnya kan, atau ya keluarganya ternyata nggak setuju gitu, karena emang tidak cocok dari segi latar belakang, atau ternyata targetnya dia ini nggak jelas gitu. Masa depannya, impiannya itu tentang misalnya ya udah pokoknya yang penting kumpulin duit sebanyak-banyaknya, padahal kita pengen mencetak misalnya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kita pengen mencetak generasi yang solih dan solihah dan seterusnya. Jadi yang cocok belum tentu nyambung, yang nyambung belum tentu cocok. Mana yang harus kita dahulukan? Nyari yang cocok atau nyari yang nyambung? Nyambung ini, kesambungan gitu ya dalam komunikasi, itu adalah hal yang bisa kita latih nanti seiring berjalannya waktu. Tapi kalau kita sekedar nyari yang nyambung dan kemudian kita memaksakan ketidakcocokan, akhirnya akan jadi konflik-konflik terus tuh nanti di dalam pernikahan. Ya. Rasa nyambung ini bisa kita latih kalau kita latih komunikasi kita. Tapi kalau kecocokan nggak bisa dilatih, nggak bisa direkayasa. Kecuali kita sudah mengalami momen spiritual yang besar. Kalau misalnya beda agama, kemudian kita ya udah kita siap untuk berpindah agama gitu. Ada yang pengen jadi mu'alaf. Itu kan berarti dia melakukan satu tindakan yang besar ya, terkait dengan keyakinannya, terkait dengan value-nya. Ya itu alhamdulillah. Seperti itu. Setelah kita kemudian ta'aruf dan akhirnya cocok, sampailah kita kepada proses yang berikutnya, yaitu khitbah atau lamaran. Atau istilah lainnya tunangan. Zaman dulu ada yang bilang, dalam Islam tidak ada lamaran, tidak ada tunangan. Ada namanya khitbah. Padahal khitbah bahasa Arabnya aja. Istilahnya ya lamaran. Lamaran itu adalah proses kegiatannya, dan setelah lamaran, antara lamaran sampai dia menikah itu namanya tunangan. Tapi kalau istilah ya, Arabnya khitbah, seperti itu. Cuman memang sih ada perbedaan dalam perilaku ya. Jadi kalau orang-orang yang kadang tunangan itu merasa bahwa udah boleh melakukan ini dan itu gitu. Udah boleh jalan berdua, jalan gandengan, mulai milih-milih tempat tinggal apa segala macam. Padahal khitbah, lamaran, tunangan itu sebenarnya cuma perjanjian dari kedua belah pihak untuk sama-sama menyiapkan diri menikah dengan pihak yang terkait. Kita berjanji, kalau kita lamaran tuh, saya melamar anak bapak, bapaknya bilang iya saya terima. Berarti ini secara tidak langsung mereka tuh udah berjanji, saya akan nikahin anak saya sama kamu, si laki-lakinya saya berjanji akan nikahin anak bapak, nanti ditentukan tanggalnya. Sekedar itu aja, bahkan khitbah lamaran ini bisa dibatalkan kalau memang ada hal-hal yang urgent seperti itu. Khitbah belum menghalalkan apapun yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala haramkan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya waktu habis
pas prosesi lamaran laki-lakinya megang tangan istrinya pakein cincin. Nah, itu belum boleh. Terus gimana dong pakein cincinnya? Bisa lewat ibu dari si laki-laki gitu ya, supaya tidak terlarang. Oke, yang berikutnya. Nah, dalam memilih calon tadi, kita kan udah punya kriteria, lalu kadang kita ketemu nih, ada orang yang menarik hati kita. Mana yang harus kita dahulukan dalam menyeleksi pasangan? Apakah kita seleksi fisiknya dulu atau agamanya dulu? Atau kita seleksi rekeningnya dulu gitu kan? Gajinya dulu. Yang di sini pernah ada nasihat dari Imam Ahmad bin Hambal ya. Kata beliau, kalau kamu, ini pesannya buat laki-laki tapi perempuan juga bisa diterapkan. Karena kan yang majelisnya beliau laki-laki itu yang beliau nasihatin langsung. Kalau kamu nyari pasangan, maka lihatlah dulu kecantikannya. Kalau kamu tertarik dengan kecantikannya, maka baru kamu tanya tentang agamanya. Kalau kamu dapati agamanya nggak baik, maka tinggalkan dia. Kamu berarti menolak seseorang karena agamanya. Dan ini adalah satu tindakan yang mulia. Jangan sampai kamu melihat agamanya terlebih dahulu, baru kamu mencari tahu soal kecantikannya. Kamu tanya-tanya, si dia ini solehah nggak sih? Si dia ini soleh nggak sih? Dia hafal Quran. Masya Allah. Wah, akhirnya kita kagum dengan dia. Lalu ketika kita ketemu sama orangnya, waduh kecewa. Gak jadi dah, gak jadi. Nah, akhirnya kita menolak karena fisiknya, bukan karena agamanya. Karena kecantikannya, atau ketidakcantikannya, bukan karena agamanya. Maka penolakan seperti ini adalah, atau pembatalan seperti ini adalah pembatalan yang kurang terpuji. Tapi menariknya, ini kan yang ngomong Imam Ahmad ya. Tapi tahukah kita bahwa ternyata Imam Ahmad itu justru mencari orang yang agamanya sangat-sangat baik dan meninggalkan orang yang cantik. Jadi Imam Ahmad ini, beliau tuh banyak banget ngasih nasihat seputar pernikahan, seputar nyari jodoh gitu. Tapi beliau sendiri tuh nikahnya usia 40 tahun. Karena beliau itu menuntut ilmu gitu ya. Terus saja belajar. Dan saat beliau pengen menikah, beliau kan tanya, ada nggak perempuan yang bisa saya nikahi? Ada salah seorang sahabat beliau bilang, ini ada nih kakak beradik, mereka udah siap, udah bisa ada di usia pernikahan gitulah, udah siap nikah. Lalu ditanya, gimana kakaknya? Kakaknya ini dia solihah, tapi matanya buta sebelah, dan dia kurang cantik. Ada adiknya ini dia cantik sekali, tapi dia kurang solihah. Ternyata yang dipilih oleh Imam Ahmad adalah sang kakak, yang matanya buta sebelah, tapi beliau adalah orang yang sangat-sangat solihah. Dari istri yang solihah ini kemudian lahirlah anak-anaknya Imam Ahmad bin Hambal, Abdullah bin Ahmad, dan saudara-saudaranya, yang mana mereka adalah kemudian lahir menjadi para solihin juga dan menjadi ulama-ulama. Ya, Masya Allah. Jadi beliau ini ngasih nasihat buat orang-orang yang masih mungkin dunia itu penting buat dirinya gitu, buat kita-kita nih. Yang kayaknya kalau kita susah gitu untuk hidup sama orang yang kita gak nyaman memandangnya. Beliau realistis gitu. Beliau nggak memaksa semua orang, pokoknya kamu pilih agamanya aja, nggak usah dilihat wajahnya gitu. Kamu tutup mata aja saat bilang iya apa enggak. Tanyain aja agamanya. Enggak, beliau nggak bilang seperti itu. Kalau untuk orang umum ya, atau bukan orang umum ya, orang yang memang, dan ini wajar sebenarnya. Kalau kita mempertimbangkan hal tersebut ya manusiawi banget gitu. Kalau memang kita merasa fisik ataupun misalnya penghasilan, karir, segala macam itu perlu ditanyakan, ya nggak apa-apa ditanyakan. Ini kita pastikan kriteria sekundernya terlebih dahulu. Kalau oke, baru nanti kita timbang dia dengan kriteria primer. Misalnya, ada laki-laki datang. Kerjaannya apa? Kerjaan saya dokter. Wow, Masya Allah. Pas kita lihat dia juga ternyata menarik gitu kan. Ini dokter bisa laki-laki, bisa perempuan ya. Jadi, bukan hanya dokter laki-laki. Kemudian kita lanjut tanya, gimana visi misi pernikahannya, menikah untuk apa. Kemudian misalnya kita tanya kepada keluarganya atau tanya ke teman-temannya, gimana sih dia sholatnya terjaga atau enggak. Oh,
Kata temannya, enggak dia mah kalau udah azan aja nongkrong sama teman azan berikutnya. Oh, dari situ kita kemudian tahu ternyata agamanya kurang baik, ya udah kita tinggalkan atau kita batalkan prosesnya. Kalau misalnya fisik atau kriteria sekunder tadi udah baik, lalu kita cek agama ternyata baik juga, maka gas seperti itu ya, diteruskan. Nah itu insya Allah bisa membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat kita. Tentu dengan ujiannya masing-masing ya, pasti nanti ketika saya bilang bahagia dunia akhirat itu bukan berarti bahagia selama-lamanya, tapi bahagia yang kita lalui dengan berbagai macam ujian. Seperti itu. Yang berikutnya, memilih yang sekufu. Ini penting, ini terutama buat perempuan-perempuan, para akhwat, mbak-mbak, teteh-teteh, kakak-kakak. Sekufu ini kalau kita ngomongin masalah sekufu itu kaitannya dengan perempuan ya. Ingat, laki-laki nggak wajib memilih yang sekufu. Yang penting adalah perempuan memilih yang sekufu. Apa itu sekufu? Sekufu itu kurang lebih maknanya adalah setara. Jadi timbangan sekufu ini atau kufu kafaah ini ada beberapa hal untuk para ulama. Yang pertama adalah masalah agama. Jangan sampai kita milih orang yang agamanya lebih buruk daripada kita. Minimal sama, misalnya kita cuma ngejalanin yang wajib-wajib aja gitu. Ya udah minimal kayak gitu juga. Tapi lebih baik lagi kalau dia bisa lebih baik dari hal tersebut. Yang kedua, kufu itu dari nasab ya. Nasab itu keluarga. Misalnya kita ada orang gitu ya, anak konglomerat. Bapaknya adalah salah satu dari 9 naga gitu. Kalau misalnya akhwat ini anaknya salah satu dari 9 naga, anaknya naga gitu ya. Ya kalau bisa cari yang sesama konglomerat seperti itu, atau yang keluar dari keluarga yang terpandang juga. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah terkait dengan pendidikan ya. Sebenarnya ini derajat, tadi kalau yang kedua adalah derajat keluarga, terpandang secara sosial. Yang ketiga adalah dari segi penghasilan atau dari segi pendapatan, dari segi harta. Misalnya si perempuan lahir dalam keluarga yang cukup mapan, dapat uang jajannya 15 juta sebulan, maka kalau bisa cari pasangan yang nggak jauh-jauh dari hal itu. Ya, mungkin bawahnya sedikit nggak apa-apa, tapi jangan yang terlalu jomplang. Kemudian yang keempat adalah merdeka atau tidak. Jadi bukan anaknya budak gitu ya. Kalau kita misalnya orang yang merdeka. Tapi ini yang nomor 4 udah kurang relevan karena udah nggak ada perbudakan lagi di zaman sekarang. Dari tiga ini, agama, harta, dan keluarga, ada juga sebenarnya kedudukan di masyarakat ya, misalnya di anaknya jenderal apa segala macam, itu juga bisa diperhatikan. Tapi yang paling utama adalah masalah agama. Yang tiga ini menjadi opsi yang kalau kita penuhi opsi tersebut bisa jadi pernikahan kita lebih stabil ya, lebih minim konflik. Karena konsepnya adalah saat kita mencari pasangan tuh minimalisir perbedaan. Semakin sedikit perbedaan, maka insya Allah konfliknya lebih sedikit. Bukan nggak ada konflik, tapi konfliknya lebih sedikit. Semakin banyak perbedaan, semakin besar potensi konflik. Nah, tapi yang tiga ini, misalnya kita siap-siap aja tuh, nggak apa-apa deh aku anaknya nikah sama orang yang bukan orang kaya, bukan anak pejabat, bukan anak ini dan itu, aku siap. Yang penting dia adalah orang yang soleh, saya pengen dibimbing agamanya dengan lebih baik. Apalagi kalau misalnya keluarganya juga mendukung. Ya, nggak apa-apa misalnya pasangan kamu masih belum mapan, nanti kita support gitu. Ada seorang teman saya, dia di Mesir gitu, dia itu nikah sama anaknya jenderal polisi bintang berapa gitu. Secara banyak hal tadi sebenarnya mereka nggak sekufu, tapi perempuannya siap gitu untuk hal tersebut dan keluarganya juga mensupport. Walaupun tadi si laki-laki mungkin pendapatannya kurang, tapi ternyata orang tua dari si perempuan ini masih mau membantu. Jadi yang paling penting tetap masalah agama. Pilih yang sekufu. Yang terakhir adalah musyawarah dan istikharah.
untuk pemaparan sebetulnya sudah lewat Ustaz. Apakah masih banyak atau bagaimana? Soalnya kemungkinan akan ada tanya Ini yang jawab terakhir juga. nih, Oh, siap. yang terakhir. Terima kasih Ustaz. Oke, ya. Yang terakhir adalah musyawarah dan istikharah. Ya, kita perlu dalam proses ini tetap bermusyawarah. Bermusyawarah itu adalah berdiskusi dengan orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita pandang ilmu dan juga pengalamannya, supaya kita tadi ya, kita punya blind spot yang supaya bisa dilihat oleh orang lain, kita bisa mendapatkan pandangan dari berbagai macam sudut gitu. Dan kita juga perlu beristikharah, karena sebesar apapun usaha kita, ikhtiar kita, itu tetap usaha yang terbatas. Jadi istikharah ini adalah kita meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala atas usaha yang kita jalankan. Kira-kira udah tepat atau belum? Kira-kira gimana dia? Jadi istikharah ini kita minta kalau memang dia baik buat saya, maka permudahkanlah prosesnya. Tapi kalau enggak, tunjukkan yang sebenarnya dan palingkan dia dari saya, palingkan saya dari dia. Jadi istikharah, petunjuk istikharah itu bukan berarti harus ada muncul di dalam mimpi atau tiba-tiba ada suara dari langit, iya lanjut gitu ya. Enggak seperti itu. Tapi kalau istikharahnya ini Allah ridhoi, maka atau prosesnya Allah ridhoi, maka kita minta supaya dimudahkan. Tapi kalau dirasa kurang baik, kalau menurut Allah kurang baik, maka kita minta supaya prosesnya dihentikan. Biasanya nanti akan ada aja tuh masalah-masalah, akhirnya sampai batal ya. Jadi ini penting nih. Yang terakhir musyawarah dan juga istikharah. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Kak Nur ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Ustaz atas pemaparan dan ilmu yang luar biasa. Karena waktu terbatas ya Ustaz, ini saya izin langsung ajukan beberapa pertanyaan dari teman-teman dan mungkin tidak semua ya. Selebihnya saya umumkan dulu jika Ustadznya berkenan gitu ya. Saya tampung dulu pertanyaannya yang nanti nextnya yang tidak terjawab izin untuk dijawab di luar forum. Ustadz apakah berkenan? Iya, jika berkenan, insya Allah akan kita semua di sini. Nanti japri saya via WhatsApp ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang merasa belum terjawab. Nah, ini ada pertanyaan yang mendapat like terbanyak dulu ya, Ustadz. Dari Kang Muhammad Insan Aulia. Apabila mengalami rasa tidak aman dan kecemasan berlebih karena mempertimbangkan standar atau kriteria yang mungkin kurang relevan, alihkan perhatian pada pertumbuhan pribadi dan prinsip-prinsip yang memiliki nilai penting bagi dirimu sendiri. Kita semua memiliki nilai tanpa harus memenuhi standar tertentu. Oh, ini bukan pertanyaan ternyata. Ini. Paling yang ini pertanyaan, bagaimana ataupun merdeka di sini tuh apakah bisa dikatakan sebagai tidak mempunyai tanggungan hutang? Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau insecure dan overthinking karena berpikir bahwa saya ataupun kita tuh tidak termasuk kriteria siapa-siapa itu harus bagaimana? Seperti itu, Ustaz. Dua pertanyaan dulu. Ya. Tadi itu sebenarnya pertanyaan pertama terkait dengan insecure, itu jawabannya kayak gitu tuh. Dijawab oleh Kak Ihsan Aulia. Pertama, iya ini adalah satu hal yang baik yang disampaikan oleh Kak Ihsan Aulia. Kemudian kalau misalnya kita tiba-tiba nggak masuk ya, ternyata kita tuh nggak masuk sama kriteria orang yang kita inginkan. Ada tuh yang curhat lewat DM apa Q&A ya. Dia minta dijelasin dia nih lagi nggak bisa move on karena ternyata nggak cocok. Si calon yang dia suka itu dia pengennya A, tapi dia adalah orang yang B. Tapi dia udah terlanjur suka. Gitu. Jadi berat untuk dia untuk move on. Yang perlu kita sadari adalah bahwa dalam proses memilih ya, yang punya hak untuk memilih itu bukan cuma kita, tapi calon kita juga punya. Dan ketika kita nggak masuk pada kriteria seseorang, bukan berarti kita adalah orang yang tidak layak untuk dicintai, orang yang tidak layak untuk memiliki pasangan. Ya, dia memiliki hak untuk membuat kriteria, dan kita juga punya hak untuk membuat kriteria. Kita memiliki hak untuk berusaha, untuk mendekati, misalnya untuk berproses sama dia, tapi dia juga berhak untuk menolak. Sebagaimana kita nanti berhak juga untuk menolak kalau misalnya ada yang kurang cocok. Jadi ya udah, ini sekedar ketidakcocokan aja gitu. Nggak usah dibawa hati, nggak usah sampai membuat kita, aku adalah
gak berharga gitu ya, aku nggak bisa dicintai dan seterusnya. Jadi itu adalah hal yang sangat wajar. Kita punya hak untuk menolak, dia pun juga punya hak untuk menolak. Kita cari aja yang mau untuk bersama-sama dengan kita. Kemudian ada pertanyaan, merdeka apakah bisa dikatakan nggak punya utang? Beda ya, merdeka ini terkait dengan, ya kalau zaman dulu itu perbudakan. Jadi perempuan berhak untuk menolak kalau misalnya dia diajak ta'aruf tapi sama orang yang tidak merdeka, itu dia adalah seorang budak, itu tidak sekufu. Jadi nggak punya tanggungan hutang, itu beda. Terkait dengan tanggungan hutang itu nanti juga perlu tuh untuk diomongin saat proses ta'aruf. Saya pernah dengar satu hal kalau salah dari seorang ustadz, tapi saya lupa namanya. Dia bilang, milih pasangan karena kecantikan itu termasuk hal yang dibenarkan. Ada korelasi dengan bagaimana pendapat mengenai hal ini? Iya, memang benar. Jadi dalam menjalani pernikahan, memilih pasangan itu kita cari sebanyak-banyaknya hal yang bisa mengikat kita dengan pasangan. Kalau ada hal-hal yang membuat kita tertarik dari pasangan, maka itu perlu dicatat. Ya semakin banyak semakin baik. Misalnya kita suka dengan penampilannya, kita suka dengan cara dia berbicara, cara karakter dia, kita tertarik juga dengan keluarganya dan seterusnya. Itu adalah hal yang bisa menguatkan ikatan kita dengan pasangan. Sebaliknya kita kurangi perbedaan-perbedaan. Tapi tetap tadi dalam memandang hal-hal pengikat tadi, tetap penentu akhirnya adalah masalah agama ya. Apalagi ketika kita punya visi yang besar juga untuk bisa bersama sampai ke dalam surga. Karena kalau orang ya cantik, kemudian kaya misalnya, tapi agamanya nggak baik, misalnya cantik, kaya, tapi dia suka ke klub malam gitu ya, ganteng kaya tapi suka ke klub malam, ya ini apakah kita mengharapkan punya pasangan seperti ini gitu kan? Itu juga nggak ngaruh pada keharmonisan, apalagi keharmonisan di dunia aja bisa terganggu, apalagi kebersamaan kita di akhirat. Boleh nggak sih menguji pasangan? Dan boleh dicontohkan seperti apa? Ini maksudnya menguji bagaimana? Kalau saya pribadi, saya tidak merekomendasikan nguji-nguji gitu ya. Misalnya kita usilin gitu ya, nanti keluar. Kita pengen tahu nih, dia kalau latah dia istighfar apa ngomong apa nih? Kita kagetin gitu kan. Nah, nggak usah seperti itu. Atau kita tes, kita usilin dia, kita tes, kita bikin dia marah, kita lihat dia masih cinta nggak ya sama aku. Nggak perlu ya, natural aja. Nggak diuji aja udah kadang nampak hakikatnya gitu. Apa yang diuji kita natural aja. Seperti itu. Kalau misalnya dalam ta'aruf, saya juga tidak menganjurkan ujian-ujian. Kalaupun kita pengen tahu nih, kira-kira kita curiga sama pasangan kita, atau bukan curiga, kita khawatir tentang dirinya, kita tanya aja ke teman-temannya atau orang-orang di sekitarnya. Dia sebenarnya gimana sih interaksi dengan kalian, ucapan-ucapannya bagaimana, sholatnya seperti apa, dan seterusnya. Itu kita tanyakan kepada teman-teman, sahabat-sahabatnya. Apakah komitmen dan ta'aruf itu sama? Bagaimana Islam memandang komitmen? Komitmen ini biasanya diartikan ini ya, misalnya kayak pacaran ya. Ada juga bahkan yang nyamain pacaran sama ta'aruf, karena ta'aruf itu kan sebenarnya secara bahasa artinya kenalan. Pacaran kan juga kenalan, berarti sama aja dong. Ta'aruf mah di Islam-Islamin aja gitu. Memang sih sebenarnya secara bahasa sama, tapi secara praktek itu biasanya berbeda. Apalagi pacaran pun sebenarnya secara bahasa itu bukan kegiatan seperti ini. Pacaran kan tadinya tanda ya, tanda orang itu udah dilamar kan. Pacar itu kan kayak pacar kuku tuh, itu salah satu budaya Melayu yang dia ini kalau orang udah dilamar dia pakai ini, perempuan pakai pacar kuku itu. Ketika dia nanti mulai pudar, itu berarti si suami si calon laki-lakinya udah harus segera menikahinya gitu. Jangan sampai cuma dilamar tapi kagak dinikah-nikahin gitu, digantungin. Nah, makanya orang-orang Melayu zaman dulu bikin pacar seperti itu. Jadi istilahnya adalah seperti itu. Dan komitmen, ta'aruf, pacaran itu adalah hal-hal yang berbeda ya. Atau misalnya komitmen.
aku suka nih sama kamu, aku pengen kamu jadi pasanganku, eh, tapi aku nggak mau pacaran misalnya. Aku pengen kuliah dulu, aku pengen selesaiin dulu, aku berharap kamu mau menunggu aku, dan seterusnya. Ini boleh apa enggak dalam Islam? Ini boleh, ya, boleh. Tapi terutama buat perempuan, pertama yakini dulu dia ini orangnya benar apa enggak. Apakah dia ngomong kayak gitu cuman buat mengikat kita, lalu kita tiba-tiba diajak untuk interaksi segala macam, atau dia beneran menjaga dirinya, gitu. Yang kedua, yang perempuan juga perlu sadar bahwa ya dia bisa nggak tahan sabar gitu. Ustadz Adi Hidayat ya, Ustadz Adi Hidayat itu komitmen ya, beliau menerapkan komitmen terhadap sang calon istrinya saat itu, istrinya sekarang. Beliau menyatakan bahwa beliau itu tertarik dengan si Fulanah yang menjadi istri beliau sekarang, tapi beliau bilang, tapi saya mau kuliah dulu, mau belajar dulu sekarang segala macam 7 tahun. Ya, 7 tahun lama nih. Kalau kamu mau sabar nungguin saya, insya Allah setelah 7 tahun saya akan nikahin. Tapi kalau kamu nggak sabar, kamu udah butuh untuk punya pasangan, saya nggak apa-apa ditinggal. Jadi seperti itu. Jadi komitmennya bukan komitmen yang kita kemudian melarang dia untuk tungguin aku ya 3 tahun, kamu jangan nikah. Nggak boleh seperti itu. Kalau seperti itu lamaran juga bukan. Nah, jadi kalau laki-laki ini, terutama dari laki-laki, sampaikan gitu, dan kita nggak bisa untuk mengikat dia, meminta dia untuk nggak menerima pinangan orang lain. Ya. Jadi yang bisa dilakukan laki-laki cuma menyampaikan itu aja. Dan jangan sampai juga kita bilang, tunggu aku 7 tahun ya, nanti aku nikahin kamu. Tiba-tiba di tahun ketiga dia nikah sama yang lain. Nah, si perempuannya udah nungguin, tiba-tiba dia nikah sama yang lain. Ini emang kalau nunggunya terlalu lama tuh bisa, kalau hatinya nggak kokoh gitu ya bisa goyah gitu, ketemu dengan yang lain, bisa jadi interaksi dengan yang lain, dan seterusnya. Maka laki perempuan, lihat juga laki-laki yang janjiin seperti itu tuh kayak gimana. Ya, insya Allah pertanyaan-pertanyaan lain akan dijawab di luar forum ini ya, karena insya Allah akan masuk ke sesi yang berikutnya. Banyak. Silakan Kak Nur Aini. Terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz atas jawaban-jawabannya. Insya Allah sangat mewakili teman-teman yang lain. Sekali lagi untuk teman-teman dan akan kita semuanya, untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, silahkan japri via WhatsApp ya, agar nanti disampaikan langsung kepada Ustadznya, dan mudah-mudahan bisa langsung terjawab ya Ustadz. Seperti itu. Nah, mungkin Ustadz karena waktunya terbatas ya, walaupun memang ilmu itu terbatas ya teman-teman, bisa digali lagi gitu ya. Bisa ditutup dengan closing statement, dan nanti selanjutnya kita akan foto bersama. Ya. Sebagai closing statement ya teman-teman sekalian, memilih pasangan itu adalah sepertiga dari keberhasilan atau kelanggengan pernikahan. Jadi kita perlu diri yang siap, pasangan yang tepat, dan mental untuk terus berbenah bersama. Kalau kita yang kurang siap, itu menjadi masalah. Kalau kita yang siap tapi pasangan nggak tepat juga masalah. Kita dan pasangan udah sama-sama cocok, sama-sama nyambung, tapi kita nggak mau berbenah, itu juga akan menjadi masalah. Jadi selagi kita masih Allah berikan kesempatan untuk memperbaiki diri, menyiapkan diri, itu manfaatkan sebaik-baiknya. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita yang seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Allah, sekali lagi terima kasih banyak atas pemaparannya, tanya jawabnya, dan ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk Ustadz yang menyampaikan. Amin Allahumma amin. Baik, selanjutnya Ustadz dan akan kita semua, kita akan foto bersama. Sebelumnya Teh Silva sudah siap foto bersama? Saya monitor dulu. Menunggu Teh Silva menjawab, akan kita semua di sini boleh mungkin on kameranya ya.
biar nanti bisa display. Sambil nunggu ya semua. Untuk ini saya sudah muncul di grup ya, boleh seperti saya. Jadi untuk nomor WhatsApp-nya bisa ke admin dahulu. Insya Allah nanti dari admin ke Ustadz. Oke. Atau Teh Silvi, ada Teh Silvi? Sepertinya dari akun Teh yang harus bertugas sedang, misalkan tidak ada, saya foto sekarang ya. Oke, siap-siap untuk pose terbaiknya. Saya hitung. 1, 2, 3. Boleh Teh Fauzia bantu SS ini ya. Yang bisa membantu juga, boleh bantu nanti di-share. Sekali lagi mungkin saya aba-aba. Gayanya boleh. 1, 2, 3. Oke. Cukup ya. Terima kasih banyak yang tadi bantu dokumentasi ya. Saya juga ada, walaupun nanti kita pilih yang paling terbaik ya. Dan untuk tes mungkin nanti bisa belajar terus. Ustadznya juga ada Instagramnya ya, dan di situ juga termuat ilmu-ilmu, mungkin bisa diikuti gitu Instagramnya. Dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz kita gitu ya, Terima guru kasih kita banyak. semuanya. Terima kasih banyak Ustadz. Mohon maaf juga bila saya mungkin cukup sekian ya untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat dan dipersilahkan mungkin untuk Ustadz bisa melanjutkan ke aktivitas selanjutnya. Baik. Sekali lagi jazakumullah khair Ustaz. Terima kasih banyak Kak Nur Aini dan teman-teman sekalian. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, kakak semua, alhamdulillah ya acara kali ini sudah selesai untuk webinar. Dan selanjutnya kita akan ada acara selanjutnya, yakni pemaparan teknis Taruh Talk. Ini khusus untuk alumni dari SPN Salman ITB. Jadi mohon maaf sekali untuk Akang Teteh yang umum gitu ya, ataupun belum mengikuti SPN Salman, untuk live terlebih dahulu gitu. Nah misalkan, Teh aku pengen dong, nanti insya Allah bisa ya ikut di batch selanjutnya, dan pastikan dulu untuk mengikuti SPN Salman ITB. Seperti itu. Jadi sangat ditunggu ya Akang Teteh yang umum, peserta umum, untuk meninggalkan ruangan Zoom pada kali ini. Nah, sedikit menyampaikan informasi ya untuk Akang Teteh, alumni SPN Salman ITB yang akan mengikuti Taaruf Talk, yang belum masuk grupnya, tenang saja, insya Allah hari ini akan di-invite. Namun jika sampai malam belum ter-invite, boleh chat saya atau ada di grup ya, admin yang ada di grup webinar atau admin yang ada di grup SPN Salman ITB. Nah, insya Allah pemaparan dari Ta'aruf Talk akan disampaikan oleh Kang Jundi selaku manajer dari bidang dakwah. Nah, sebelumnya saya mungkin ini dulu ya, sapa dulu. Untuk Kang Jundi, apakah sudah siap Kang untuk pemaparan Ta'aruf Talk? Cek. Sudah saya masuk? Oke. Halo, cek. Masuk Kang. Masuk ya? Masuk. Jelas gak? Ya. Kurang sih kalau di saya, mungkin dari Akang Teteh semua ada yang bisa bantu feedback. Cek. Suaranya jelas gak? Apakah jelas gak? Cek 1, 2, 3. Sudah Kang. Sudah cukup?